Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Peserta taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana kita semuanya sadar dan tahu bahwa taklim yang dibuat oleh Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini program yang didirikan oleh Ma'had Al-Furqan Al-Islami ini adalah platform belajar Islam secara mendasar dan komprehensif dengan metode yang praktis, sistematis dan terukur bersama para asatidz Ma'had Al-Furqan Al-Islami. Kita semuanya menyadari bahwa ini adalah satu nikmat Allah yang sangat besar. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu topik yang cukup penting kita ketahui bersama, yaitu kiat sukses belajar agama secara online. Dari judul ini ada kata kiat. Yang dimaksud dengan kiat adalah taktik atau metode atau cara untuk melakukan sesuatu yang lebih efektif. Dalam konteks modern, istilah ini biasanya disebut dengan ungkapan sinonim life hack, yang berarti teknik atau strategi untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam aspek kehidupan kita. Maka kita akan mempelajari apa saja cara-cara, taktik, atau metode dalam mempelajari agama ini, belajar ilmu syar'i secara online. Karena alat yang kita gunakan adalah, metode yang kita gunakan adalah belajar secara online. Adapun secara offline, maka kita bisa menggambarkannya kalau kita masuk ke dalam ma'had, baik di pesantren, atau hadir di majelis secara langsung, tetapi kondisinya kita adalah online. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, maka kita akan melihat terlebih dahulu secara umum daftar isi materi yang akan kita bahas pada saat ini. Kita akan membahas yang pertama, kelebihan kelas online. Lalu yang kedua, kekurangan kelas online. Yang ketiga, mengatasi kekurangan-kekurangan pada kelas online tersebut. Kemudian yang keempat, kiat sukses belajar online. Dan yang terakhir, kesimpulan. Para peserta taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita perlu memahami bahwa kelas online, belajar online ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Ada beberapa kelebihan dan tentu saja ini tidak terbatas. Kita hanya akan menyebutkan 3 poin utama kelebihan belajar melalui kelas online. Yang pertama adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Jadi siapapun yang mengikuti program kelas online ini biasanya cenderung memiliki gaya belajar kapan saja dan di mana saja. Tidak terbatas waktu dan tidak terbatas tempat. Karena pembelajaran ini biasanya disesuaikan dengan jadwal masing-masing dari pelajar maupun pengajar. Dan lebih seringnya menyesuaikan pelajar. Terutama jika tidak ada sesi live, rekaman misalnya. Ini bisa dilakukan di mana saja tempatnya. Di rumah, di jalan, di kantor, ya, dalam aktivitas apapun, tempat istirahat, di taman. Kemudian waktunya juga bisa lebih fleksibel. Secara umum seperti itu. Bisa kita simak siang hari, pagi hari, sebelum uh, sholat subuh misalnya, atau setelah sholat subuh, sehingga lebih mudah diikuti. Sementara kalau tempat biasanya terbatas, membutuhkan perjalanan dan seterusnya. Kemudian kelebihan yang kedua adalah adanya akses ke pengajar dan materi yang terbaik. Ini menjadi satu poin yang tidak kalah penting juga. Dengan belajar online, maka siswa atau peserta dapat belajar melalui materi-materi yang disampaikan oleh pengajar-pengajar ahli, tanpa harus berada di lokasi yang sama.
Terkadang kita di suatu wilayah, di suatu daerah, kita ingin belajar, tapi tidak ada yang bisa mengajari. Tidak ada yang bisa mengajarkan materi yang kita butuhkan. Nah, dengan adanya kelas online semacam ini, maka ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempelajari ilmu dari para ahlinya masing-masing bidang keilmuan tersebut. Ketika kita tidak mampu untuk melakukan perjalanan jauh menghadiri majelis para ahli di bidang ilmu tersebut, misalnya ilmu nahwu, ilmu fikih, ilmu akidah, dan seterusnya, maka kita masih bisa mengikuti walaupun dengan lokasi yang berbeda. Kemudian kelebihan yang ketiga adalah biasanya biaya yang lebih murah. Walaupun terkadang bahkan free, tidak membutuhkan biaya apapun. Ya, walaupun ya terkadang ada saja sedikit biaya yang kita kerahkan untuk belajar tersebut. Dan itu biaya yang normal. Kita mengeluarkannya untuk kebutuhan normal sehari-hari. Misalnya kuota, paket internet, listrik. Ini biasa, kita juga setiap hari menggunakan itu. Tinggal kita menyalurkannya kepada sesuatu yang lebih bermanfaat, yang lebih kita butuhkan. Apalagi dari sisi biaya pendaftaran, dari sisi biaya SPP, dan seterusnya, tentu lebih murah biasanya dibandingkan kelas tatap muka. Ditambah lagi tidak ada biaya transportasi. Kita tidak perlu menempuh perjalanan, akomodasi atau fasilitas fisik, membayar uang gedung, fasilitas peralatan di kelas, membayar untuk biaya penggunaan fasilitas listrik, dan seterusnya. Ini di-cut semuanya sehingga belajar online menjadi lebih murah. Yang tentu saja ini menjangkau siapapun, bahkan orang-orang yang memiliki kekurangan dari sisi harta. Ya, ketika tidak bisa hadir langsung di majelis atau tidak bisa sekolah, mondok di pesantren, ini adalah satu rezeki yang sangat perlu kita syukuri di zaman saat ini. Tetapi selain itu kita perlu juga menyadari dan mengakui juga bahwa belajar melalui online ini memiliki beberapa kekurangan. Dan tidak bisa juga dikatakan bahwa kekurangan ini lebih besar dibandingkan kelebihannya. Ini merupakan satu kesimpulan yang terlalu tergesa-gesa. Karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian kondisi setiap orang juga tidak sama. Sehingga bisa jadi bagi sebagian orang mempelajari ilmu agama, belajar ilmu syar'i secara online itu merupakan solusi terakhir. Tidak ada lagi. Itu cara yang dapat dia lakukan. Tanpa itu dia tidak akan bisa belajar lagi. Nah, bagi yang semacam ini tentu saja ini merupakan satu kelebihan yang luar biasa. Kemudian kekurangan-kekurangan tersebut secara garis besar ada beberapa poin. Yang pertama adalah kurangnya interaksi sosial. Sangat minim tentu saja interaksi langsung dengan pengajar atau teman sekelas. Yang bisa membatasi diantaranya adalah diskusi yang sangat mendalam, diskusi dialog, terutama dengan teman-teman sekelas ketika tidak paham, atau dengan pengajar. Tidak ada interaksi yang lebih intens. Kemudian juga kita tidak bisa meneladani secara langsung, melihat secara langsung bagaimana perjuangan teman-teman, motivasi yang kita dapatkan dengan melihat, sekedar melihat saja terkadang kita termotivasi untuk semangat dalam belajar. Yang ini tidak bisa didapatkan secara maksimal di kelas-kelas online. Meneladani guru, kemudian melihat teman-teman yang rajin, teladan. Ini merupakan satu kekurangan dari kelas online. Kemudian yang kedua adalah tantangan dari sisi kedisiplinan dan banyaknya gangguan. Walaupun tentu saja ini kembali kepada setiap orang ya, dan relatif, suatu kekurangan yang kita bilang relatif. Tidak bisa dikatakan juga kalau offline pasti ini akan hilang. Tidak juga, tidak menjamin. Kedisiplinan orang itu berasal dari ya, pribadinya dia sendiri. Dari dia sendiri. Dia yang menentukan apakah dia mau disiplin ataukah tidak. Kemudian gangguan juga suatu yang relatif. Orang yang belajar secara offline juga bisa jadi ada gangguan. Ada gangguan suara dan seterusnya. Ya, ketika kondisi ruangan tidak nyaman, panas.
Ini bisa terkadang lebih bagus belajar secara online karena kita bisa memilih tempat yang lebih nyaman, ya, di ruangan yang lebih tenang, kemudian dingin, dan seterusnya. Kita sendiri lebih nyaman di situ. Nah, tetapi secara umum biasanya orang yang belajar online membutuhkan kedisiplinan lebih tinggi, membutuhkan perjuangan yang lebih. Karena tidak ada sistem yang ketat, tidak ada jadwal yang tegas. Ya, jika telat misalkan akan dihukum, misalkan semacam itu yang ada di kelas-kelas offline, di online mungkin lebih longgar. Walaupun bisa juga sebenarnya diterapkan. Kemudian tidak ada pengawasan secara langsung dari pengajar mengenai kondisi, ya misalkan penampilan, kesiapan fisik, kesiapan peralatan belajar. Ini tidak ada pengawasan secara langsung oleh para pengajar. Bisa jadi kita hanya mendengarkan suara tapi sambil melakukan aktivitas yang lain yang tidak ada hubungannya dengan belajar. Sehingga terganggu, ada banyak distract yang mengganggu proses belajar kita. Di antara hal-hal yang dapat mengganggu dalam belajar, terutama belajar online, adalah ada yang suara-suara bising, atau ada orang yang mengajak kita berbicara karena dianggapnya kita sedang melakukan aktivitas sambil mendengarkan rekaman begitu saja. Ada keluarga yang mengganggu, misalkan, atau pekerjaan lain sambil, terutama belajar sambilan, yang tentu saja dapat mengganggu fokus dalam belajar. Kemudian di antara kekurangan belajar melalui kelas online juga adalah keterbatasan praktik langsung, terutama beberapa bidang keilmuan yang membutuhkan praktek, ada tatbik atau talaki, belajar langsung kepada guru, musyafahah. Kita melihat langsung, belajar langsung, misalnya belajar tajwid. Kita melihat, mendengarkan langsung. Yang bisa jadi kalau kita menggunakan media digital, media online, ada terputusnya sinyal, terputusnya suara yang kurang jelas, mikrofon yang kualitasnya kurang. Ini akan bisa merubah cara membaca ayat-ayat, membaca huruf, dan seterusnya. Kemudian juga ada beberapa ilmu yang membutuhkan praktek, tatbik, misalkan baca kitab, atau fikih. Di beberapa pembahasan fikih, kita membutuhkan praktek. Yang terkadang ini sulit untuk diterapkan di kelas-kelas online. Walaupun sebenarnya, ya, bisa saja seorang guru tergantung dengan kreativitas pengajar, ya, kemudian fasilitas yang disediakan. Ketika dia berusaha untuk memaksimalkan itu, mencontohkan, mempraktekkan, bisa saja tergantung strategi yang digunakan. Tinggal pandai-pandai saja. Kemudian solusi dari problem-problem tersebut, ya, ada beberapa hal yang bisa ditempuh. Yang pertama, kita bisa bergabung dengan grup-grup diskusi. Grup diskusi, baik secara online maupun forum komunitas offline. Ada komunitas, ya, forum, ya. Kita bisa bertemu yang membahas topik yang sama. Ya, apalagi jika ada offline, maka tentu saja lebih baik kita bergabung, menambah porsi waktu kita, usaha kita untuk, ya, menutupi sisi kekurangan yang sifatnya adalah tidak adanya interaksi secara langsung. Ya, kita bisa mengurangi itu, meminimalisir kekurangan tersebut dengan mengikuti bergabung di grup-grup online yang produktif. Kemudian dari sisi kedisiplinan, maka kita perlu membuat jadwal, menentukan jadwal belajar yang konsisten, dan pastikan untuk mematuhinya. Ya, karena ini kembali kepada diri setiap kita masing-masing. Bahkan orang yang belajar offline pun bisa saja bolos, ya, tidak hadir, malas, atau izin tapi tidak kembali lagi di kelas. Itu sesuatu yang kembali kepada diri kita masing-masing. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi manajemen waktu, reminder. Kemudian juga tetapkan tujuan. Ini termasuk poin yang sangat penting. Kita harus memiliki goal, memiliki target. Apa yang akan kita raih, apa yang kita cari. Sehingga kita pun lebih bersemangat untuk mengejarnya dan tidak mudah untuk berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita tidak memiliki tujuan, sekedar mengisi atau sekedar ikut-ikutan, atau bahkan tidak ada tujuan sama sekali, mengalir saja begitu, maka ini akan mudah untuk berhenti di tengah jalan. Kemudian juga manfaatkan sesi tanya jawab secara live.
jika itu tersedia. Manfaatkan dengan baik. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berkaitan dengan materi, nah, yang mengasah pemahaman kita, kemudian memastikan pemahaman kita benar atau tidak. Ini manfaatkan dengan baik. Terus kemudian juga kita bisa melakukan sesi latihan mandiri. Kita sendiri yang berlatih, terutama ilmu-ilmu yang sifatnya ada latihan-latihannya. Kita membuat pertanyaan, kita jawab, ya, kemudian meringkas. Lalu kemudian setelah itu tidak berhenti sampai situ saja. Kita bisa meminta senior kita, baik secara online maupun offline, kakak-kakak kelas kita yang lebih senior, yang lebih berilmu, untuk mengoreksi latihan dan pemahaman kita tadi. Setelah latihan mandiri tadi, meringkas, ya, kemudian misalkan lagi membuat tanya jawab sendiri, atau kita mencoba menjelaskan ulang, baik dengan tulisan maupun dengan video atau rekaman suara, minta kepada orang lain yang lebih berilmu untuk mengoreksi. Nah, sehingga ini menjadi lebih baik ketika kita belajar secara online. Kemudian untuk gangguan, kita bisa menyiasati dengan memilih tempat yang tenang, memilih waktu yang tepat. Hindari tempat-tempat yang ribut, ya, atau waktu-waktu yang kita sendiri sulit untuk mengontrol diri kita. Kemudian untuk masalah keluarga, kita bisa mengkomunikasikan. Kita informasikan kepada keluarga, kita memiliki target semacam ini, atau bahkan kita ajak keluarga tersebut untuk ikut belajar. Kemudian kalau di kantor misalkan, atau di komunitas tertentu, kita komunikasikan dengan orang-orang di sekitar. Kita menginformasikan sehingga mereka pun memahami bahwa kita sedang dalam kondisi belajar yang membutuhkan keseriusan, membutuhkan fokus. Ya, kita komunikasikan, kita informasikan, kita pilih tempat yang nyaman, yang tenang. Ini solusi-solusi yang bisa ditawarkan untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut. Karena sekali lagi kita ingin mendapatkan sesuatu yang baik, ya. Kita ingin mencapai suatu tujuan yang mulia, maka membutuhkan perjuangan. Tidak mungkin orang yang menginginkan sesuatu yang berharga kemudian bermalas-malasan atau sekedar berangan-angan saja. Adapun selanjutnya tentang kiat-kiat penting dalam belajar ilmu syar'i terutama, atau belajar secara umum melalui atau secara online. Yang pertama, sebelum itu, sebelum kita melakukan proses belajar secara online, kita harus memastikan kelas atau akademi. Sekarang sudah banyak bermunculan akademi-akademi, kuliah-kuliah, kelas privat dan seterusnya. Yang kita masuki, yang kita daftarkan diri di sana adalah platform yang terpercaya. Ini adalah program yang terpercaya. Dari sisi keilmuan, kemudian guru-guru pengajar yang berkompeten, kemudian kurikulum yang jelas, bertahap, terukur. Ini semuanya mengindikasikan bahwa tempat tersebut layak untuk kita ikuti. Tetapi jika ada program yang kita tidak bisa mengetahui apakah ini direkomendasikan ataukah tidak, kemudian guru-guru pengajarnya juga tidak kita kenali, tidak kita tahu, kemudian kurikulumnya tidak ada kejelasan, maka ya, untuk mencapai target secara maksimal akan sulit. Nah, di antara kiat berikutnya adalah manfaatkan berbagai macam fitur yang ada di program kelas online tersebut. Apapun ya, baik berupa website atau aplikasi. Manfaatkan semuanya semaksimalnya, ya, semampu kita. Baik itu materi yang disiapkan melalui video, audio, atau e-book, ringkasan, ada latihan-latihannya, live session, rekaman, tasjir, ya, bagan-bagan, kemudian transkrip, pakai semuanya, maksimalkan, gunakan dengan baik. Dan untuk prioritas dalam hal ini tentu saja setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Tinggal menyesuaikan dengan keahlian dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Kadang sebagian orang lebih suka membaca. Jika dia melihat sesuatu yang sifatnya tulisan, itu lebih mudah untuk dia ingat, ya, dan sulit untuk dia lupakan. Terkadang ada yang berupa suara, yang masing-masing setiap orang beda-beda. Strategi belajar ini secara umum setiap orang beda-beda. Ya, tidak bisa disamakan. Kadang satu orang berhasil efektif untuk melakukan metode tersebut, tapi bagi orang lain tidak. Ya, maka kita perlu mengetahui
kekuatan, ya, nilai kuat kita di mana dan kelemahan kita di mana. Nah, di nilai yang kuat inilah kita maksimalkan. Kemudian yang kurang bisa diperbaiki, dilengkapi, dan seterusnya. Kemudian juga karena kita sudah menggunakan media online. Online adalah identik dengan teknologi. Kita menggunakan internet, ya, wifi, dan seterusnya. Menggunakan perangkat yang alhamdulillah dengan berbagai fitur yang ada sekarang ini, kita bisa belajar. Ya mungkin dulu hanya untuk komunikasi saja. Maka gunakan teknologi yang ada ini, apapun yang bisa membantu kita dalam belajar. Ada banyak aplikasi software-software yang ada di tersedia saat ini, di zaman ini. Ada notes, macam-macam bentuknya, dengan fitur-fitur yang semakin modern. Ada aplikasi untuk membuat bagan, ya, untuk meringkas. Kemudian penyimpanan online. Kemudian AI kalau perlu, untuk meringkas, untuk membuat transkrip, dan seterusnya. Ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Jadi kita harus perlu upgrade skill karena kita sedang mempelajari secara online. Maka apapun yang berhubungan dengan belajar kita harus kita tingkatkan, kita maksimalkan. Kalau di bahasanya Imam Syafi'i itu wabul khotun. Orang yang belajar itu membutuhkan bekal. Nah, bekal orang yang belajar online adalah penggunaan teknologi tersebut. Ya, misalkan sesi Zoom, dia harus menguasai bagaimana cara mengaktifkan suara, kemudian raise hand, kemudian chat, ya, bagaimana berkomunikasi, bertanya melalui tulisan chat yang ada di situ. Dia tahu tempat-tempatnya. Nah, ini harus di-upgrade, dimaksimalkan, dipakai, dipelajari semuanya. Karena itu alat kita. Kemudian dalam belajar kita perlu mencatat. Ya, selain menyimak, mendengarkan, kita perlu mencatat, ya, meringkas, menyimak dengan buku. Kalau perlu, jika ada modulnya, kita cetak modulnya, di print. Kemudian jika ada yang berkaitan dengan dalil atau bagian-bagian yang penting, misalkan takrifat, pengertian-pengertian, kita hafalkan. Kita tandai, dihafalkan. Dari situ kita akan menjadi lebih cepat untuk berhasil. Ada kemajuan, ada peningkatan dalam belajar. Karena kalau kita sekedar mendengarkan saja, mungkin dari YouTube, itu sudah banyak ilmu-ilmu. Tapi yang membedakan adalah keseriusan kita. Apa usaha yang kita kerahkan. Ya. Menghafalkan dalil bagian-bagian yang penting, ini perlu juga. Kemudian murojaah secara rutin. Ya, murojaah baik kita murojaah sendiri, atau sifatnya adalah mudzakarah, diskusi. Diskusi di grup-grup yang disediakan. Selain itu, karena ilmu syar'i adalah ilmu yang bukan sekedar pengetahuan saja. Ilmu ini adalah ilmu yang berkaitan dengan keyakinan, dengan amalan, etika, akhlak. Maka harus kita amalkan. Bukan sekedar yang penting tahu saja. Tidak. Yang harus kita amalkan supaya lebih kokoh, ya, lebih kuat dalam ingatan kita dan lebih kuat dalam hati kita. Selain itu, di antara satu kiat yang tidak kalah penting adalah mengajarkan kepada orang lain yang tentu saja levelnya di bawah kita atau teman-teman kita yang kurang mampu. Sementara kita menguasai materi tersebut, tidak apa-apa kita ajarkan. Karena mengajarkan otomatis kita harus memahami dulu dengan baik untuk diri kita sendiri. Baru kita berusaha menyampaikannya kepada orang lain. Di antara kiat penting juga yang tidak kalah penting, ini sangat penting, kuatkan pondasi ilmu alat. Dalam belajar itu ada ilmu-ilmu alat, ilmu dasar yang bisa kita gunakan untuk menyelami ilmu-ilmu setelahnya. Nah, di antara ilmu alat ini ilmu bahasa Arab, ilmu usul fikih, ilmu mustalah, hadis. Walaupun kadang agak rumit, ya karena memang ya kita bukan ilmu atau menyimak sesuatu yang sifatnya adalah nasihat atau hiburan yang banyak tambahan-tambahan cerita-cerita. Tidak, ini ilmu alat yang membutuhkan keseriusan. Kita perlu menguasai ini, memiliki pondasi ilmu alat. Dengan kita memiliki alat, maka kita akan lebih mudah untuk menelaah lebih luas lagi materi yang kurang paham. Kita bisa telaah lagi di kitab-kitab para ulama, mencari syarahnya, atau mencari penjelasan yang lain, atau mencari ringkasannya, sehingga mudah dalam belajar. Mencari dalilnya. Ya, kemudian ketika kita mendapatkan suatu problem, misalkan tidak paham, kita cari penjelasannya para ulama. Ya, dengan cara kita tentu saja membutuhkan ilmu alat tersebut. Peserta ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Terkadang kita menghadapi kendala-kendala dalam belajar. Ada saja kendala, mungkin bahkan sampai dari tingkatan yang membuat kita terlambat atau bahkan berhenti total dalam belajar. Dan belajar online ini potensinya untuk putus itu lebih kuat karena sekali lagi kembali kepada konsep kita tidak tidak ada pengawasan, kemudian dari sisi kita merasa kadang tidak mengerahkan sesuatu sehingga ketika berhenti pun tidak rugi. Beda kalau kita belajarnya membayar, mengerahkan banyak usaha, itu akan terkesan rugi jika kita berhenti. Nah, kita perlu mempelajari kiat-kiat untuk menghadapi kendala-kendala dalam belajar online. Sebelum menghadapi kendala, dan kendala itu sudah pasti ada, baik yang kecil maupun besar, baik yang bisa kita hadapi dengan baik maupun tidak, tergantung kita dan tergantung dengan takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Maka yang pertama adalah mari kita niatkan ikhlas sebelum belajar. Niatkan bahwa kita ini ya, belajar supaya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Tujuan kita diciptakan ini untuk beribadah. Dan kita tidak mungkin beribadah dengan cara yang baik dan benar kecuali berdasarkan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Belajar dulu bagaimana petunjuk Rasulullah SAW dalam beribadah, dalam berinteraksi, bermuamalah, kemudian terhadap keluarga, dalam fikih nikah dan seterusnya, menghindari hal-hal kriminal, kemudian bagaimana caranya supaya amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, mempelajari keimanan, ya, konsep keikhlasan dan seterusnya. Ini harus kita awali dulu dengan niat jujur, kita sedang belajar, bukan mencari sesuatu yang tidak berguna. Ya, jangan sampai kita mencari sekedar popularitas atau untuk bangga-bangga. Saya mengikuti program ini lalu dibanggakan kepada orang lain. Hati-hati ya. Keikhlasan ini satu yang penting. Kemudian kita juga perlu menyadari bahwa kita butuh ilmu. Kita butuh ilmu. Sebelum kita berpikir kita akan berdakwah, kita sendiri pun butuh ilmu. Ya, untuk kita amalkan sendiri. Terkadang kita berpikir masyarakat sedang membutuhkan ilmu sehingga saya harus belajar untuk menyelamatkan masyarakat. Tapi sebenarnya kita sendiri pun lebih butuh. Ketika kita menyadari kita butuh, maka kita akan lebih tahan ketika menghadapi berbagai kendala-kendala atau rintangan-rintangan atau tantangan dalam proses belajar. Dan ketika kita tidak bisa mengikuti 100% pun, maka kita harus memiliki prinsip bahwa lakukan semampunya. Apa yang kita mampu itu yang kita lakukan. Jangan berputus asa, itu maksudnya. Ketika kita misalkan benar-benar sibuk dalam kondisi hari-hari tertentu, kita sibuk, tidak bisa menyimak sama, misalkan tidak bisa menyimak 100% dari awal sampai akhir, misalkan begitu. Maka bukan berarti ya sudah kita tinggalkan saja, enggak. Simak semampunya. Kita mampunya cuma nyimak sampai 5 menit dari materi 30 menit, ya sudah simak itu saja. Ya, nanti bisa disusul. Kalaupun tidak bisa ya sudah nggak apa-apa. Tapi intinya adalah jangan ditinggalkan sama sekali. Lakukan semampunya. Karena menyimak sebagian itu lebih baik daripada tidak menyimak sama sekali. Atau ketika misalkan ada materi yang ada menyimak kemudian ada ringkasannya. Ketika tidak mampu menyimak, maka kita bisa melihat ringkasan tersebut. Ya. Walaupun tidak secara awal sampai akhir. Namanya ringkasan sesuatu yang materi yang sudah disederhanakan atau dipadatkan. Itu lebih baik daripada kita tidak mengerjakannya, tidak membacanya sama sekali. Dan begitu juga latihan. Daripada kita tidak mengerjakan latihan sama sekali, ya lakukan apa yang kita mampu, semampunya. Nah, kita tidak dituntut untuk sempurna. Di dunia ini kita semua manusia adalah lemah. Hamba Allah lemah. Banyak kekurangan. Ya, khuliqal insanu dha'ifa, kemudian banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kita ini membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia adalah makhluk yang banyak kekurangan, banyak aib, banyak kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Tapi bukan berarti kita harus berputus asa dengan kelemahan-kelemahan, ketidaksempurnaan tersebut. Kita harus berusaha semaksimal mungkin dan semampu kita. Ya. Meminta kepada Allah. Allah Maha mengetahui kondisi kita. Kalau kita jujur, benar-benar berjuang, Allah akan membantu kita.
Tetapi kalau kita bermain-main atau meragukan atau bahkan memiliki niat yang rusak, maka ini sangat perlu diwaspadai, hati-hati. Nah, kemudian kegiatan belajar yang terkadang ringan-ringan ini jangan dianggap beban. Ya, sebenarnya ringan, tapi kalau dianggap beban maka akan menjadi sulit. Materi yang mungkin dalam sehari kita bisa hanya cukup membutuhkan waktu setengah jam atau tidak sampai itu. Maka sesuatu yang ringan ini jangan dianggap sebagai beban. Kerjakan di waktu-waktu yang longgar. Ya kalau memang kita sibuk, ya kerjakan, sempatkan di waktu-waktu di sela-sela aktivitas kita. Walaupun terkadang misalkan kita bisa menyimak atau mengerjakan materi saat bersama keluarga, ketika menunggu sesuatu, misalkan menunggu cucian, ya, atau ya di di mesin cuci sambil menunggu timernya, itu bisa sambil nyimak. Atau dalam antrian ketika antri sesuatu, ya, membeli atau seterusnya, kemudian misalkan sambil menjaga anak bermain, terutama bagi ibu-ibu, ini bisa dilakukan. Jangan dianggap beban. Ilmu itu bukan sesuatu yang menghabiskan energi kita, ya, bukan sesuatu yang menghabiskan energi kita. Ilmu adalah sesuatu yang indah dan jangan dianggap sebagai suatu beban yang menekan kita, yang mempersulit hidup kita, yang mengurangi jatah bahagia kita. Jangan dianggap semacam itu. Nah, jadi kita perlu ini memahami dan perlu membenahi persepsi kita terhadap ilmu dan belajar. Selama dalam kondisi yang wajar, nggak apa-apa kita sambilan. Misalkan sambil menunggu di mobil, menunggu suami yang menunggu istrinya belanja atau yang lainnya mengantarkan atau menunggu jemputan, ini bisa dilakukan. Tapi dalam kondisi yang wajar. Kalau misalkan dalam kondisi menyetir, jika bisa mengganggu, maka harus dihindari. Atau ketika kondisi sedang ada tamu dan seterusnya, ya kita bisa mengundur di waktu berikutnya. Demikianlah kiat-kiat untuk menghadapi kendala-kendala ketika belajar online. Dan berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang kita bahas. Maka kesimpulannya kita sampai pada pernyataan bahwa kelas online adalah cara yang sangat fleksibel dan efektif untuk belajar agama di era modern. Ini menjadi solusi atas berbagai problem para penuntut ilmu, kekurangan-kekurangan para penuntut ilmu, baik karena kesibukan, karena tanggung jawab keluarga, karena menjaga atau menunggu orang tuanya yang sakit, atau karena tempat, atau karena transportasi, atau karena kendala dari sisi biaya, atau fisik, atau karena penyakit. Ini Masya Allah, suatu nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada manusia. Tetapi selain ini adalah rizki yang sangat besar, ini membutuhkan komitmen, membutuhkan kedisiplinan, dan termasuk juga memastikan bahwa program yang kita ikuti ini program yang benar, program yang tepat. Nah, kemudian dengan niat yang baik, ya, dengan ikhlas, jujur dalam menuntut ilmu, memilih kelas yang tepat. Kalau kita memang belum mampu, kita merasa masih belum siap untuk naik level misalkan, atau kelas-kelas yang tinggi, ya kita perlu turun level di bawahnya. Seperti itu. Atau kita tidak cocok di satu kelas, jangan berhenti, jangan berputus asa, cari yang lain. Siapa tahu ada yang sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan kemampuan kita. Kemudian perlu juga kita menggunakan strategi yang baik. Kita tidak mungkin menjelaskan secara detail ya di sini karena setiap orang juga berbeda-beda. Cara pencatatan, cara mencatat itu bagaimana. Kemudian metode dalam menghafalkan. Walaupun secara umum ini sesuatu yang penting, tapi untuk perinciannya cara menghafal itu beda-beda. Ada orang yang ya, cukup sekali dua kali menyimak dengan mendengarkan suara lebih cepat menghafal daripada membaca. Ada yang harus membaca berulang-ulang. Ada yang dengan cara disetorkan harus disimak sama orang lain. Kalau tidak sulit, ya macam-macam. Ini strategi yang baik yang bisa menyesuaikan masing-masing dari kita. Dan ini bisa dipelajari di kelas-kelas atau cara manhajiyah, ya, metode belajar yang offline pun bisa dipakai.
ya untuk yang online. Ya, strategi dalam belajar ini, cara menghafal, cara memurojaah, cara mencatat, ya, kemudian seterusnya, membuat bagan-bagan dan seterusnya, ini bisa dipelajari. Kemudian juga memaksimalkan usaha. Usahakan kita dalam belajar ini, kita kerahkan apa yang kita mampu. Kita kerahkan apa yang kita mampu. Kemudian konsisten dalam belajar. Jangan sampai kita gampang berputus asa atau gampang berpindah-pindah. Belum selesai sudah bosan mencari yang lain. Dan kita perlu konsep yang kita kenal tadi. Kalau tidak mampu 100% ya jangan ditinggalkan. Bukan berarti kita akhirnya meninggalkan sehingga 0%. Kalau kita mampunya 80%, ambil. Kita mampunya 30%, ambil ilmu tersebut. Kemudian juga dari pemaparan yang kita sebutkan tadi, kita bisa memperoleh ilmu yang syar'i dengan baik meskipun melalui platform digital. Ya. Tapi bukan berarti kita mengarahkan semuanya kepada belajar online karena semua itu tergantung dengan kondisi dan kebutuhan. Dan secara umum ketika kita bisa menggabungkan dua-duanya itu lebih baik. Keutamaan menghadiri ilmu, kemudian fasilitas-fasilitas yang ada di belajar online itu kita terapkan juga ketika belajar offline. Ini yang alangkah banyak manfaat yang kita dapatkan. Ya, tanpa perlu harus membandingkan atau menabrakkan antara belajar online atau offline. Tapi ketika perlu memilih, ya pilihlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Dan sebagai pesan, maka kita perlu banyak memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholat, ya, di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir. Kita perlu bermunajat, memohon kepada Allah, berdoa agar dimudahkan. Dan berdoa ini ya, selain di waktu-waktu yang utama tadi yang kita sebutkan, antara azan dan iqamah, ketika sujud dalam sholat, atau ketika orang berpuasa, doa ini bisa kita panjatkan kapanpun. Bahkan dalam belajar pun kita sambil berdoa bisa. Karena ini adalah bentuk ibadah. Ya, doa adalah ibadah. Kita jangan menganggap kalau doa tidak dikabulkan berarti kita tidak untung atau ibadah kita ditolak. Enggak, ibadah itu ya dalam berdoa tidak mesti harus dikabulkan. Ketika kita berdoa saja itu sudah kebaikan karena kita mendapatkan pahala. Ya, biidznillah taala. Kemudian jangan lupa kita mendoakan kebaikan untuk para asatidz, guru-guru yang mengajarkan ilmunya, yang mendedikasikan waktu, tenaga, dan usaha mereka untuk menyampaikan ilmu. Kita doakan kebaikan. Semoga Allah memberkahi kehidupan mereka, waktu mereka, harta mereka, keluarga mereka. Kemudian termasuk juga para penyelenggara, para tim-tim yang ada di balik layar. Di sana ada desainer, ada programmer, ada yang membuat kurikulum dan seterusnya. Ini kita doakan kebaikan untuk mereka semuanya. Karena semua ini membutuhkan ta'awun. Dengan didirikannya, diselenggarakannya belajar-belajar online ini, tidak mungkin asatidz bergerak sendiri. Kalaupun bergerak, tentu saja hasilnya berbeda, tidak semaksimal ketika ada kolaborasi dengan para ahli. Termasuk dalam hal ini juga para muhsinin, para donatur, yang menyumbangkan harta mereka ya, untuk jalannya operasional. Ya, operasional dalam belajar online. Karena membutuhkan biaya untuk website, aplikasi, pengembangan aplikasi, dan seterusnya. Ya, kita doakan kebaikan. Termasuk keluarga kita yang ada di sekitar kita sehari-hari, anak-anak, istri, atau suami, kemudian orang tua kita, serta teman-teman yang mensupport kita dalam belajar. Mereka mendukung, mereka memahami, rela, terkadang hak mereka dikurangi karena kita sedang belajar. Kita tidak mengajak jalan-jalan atau menghibur, ya, karena kita sedang belajar. Nah, orang-orang yang semacam ini, mereka berbuat baik, kita juga perlu mendoakan kebaikan untuk mereka. Kalaupun kita tidak mampu kecuali doa, ya harus itu yang kita lakukan. Tapi jika kita mampu lebih, ya maka tentu saja itu lebih baik. Dan berikutnya, maka semoga bermanfaat dan semoga Allah membimbing kita agar terus istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i, apapun kondisinya, apapun yang kita mampu. Walaupun kita belajar dengan online, bukan berarti ini adalah kemunduran atau kita anggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Jangan.
Belajar online jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik tanpa meninggalkan atau tanpa mempertentangkan dengan belajar offline ketika kita mampu, ya maka insya Allah Ta'ala kita akan mendapatkan banyak manfaat, banyak kelebihan, banyak keutamaan. Jazakumullah khair, yang mudah-mudahan bermanfaat dan ya sampai bertemu kembali di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian di penghujung ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan petunjuk, memberikan taufik, memberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu syar'i. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.